Ayo mengamati. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Sekarang ayo berlatih. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah: berapa bagian yang diberikan untuk harimau? 5. Berapa jumlah semua bagian? 8. Jadi bagian daging yang dimakan harimau adalah 5/8. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah: berapa bagian yang diberikan untuk beruang? 3. Berapa jumlah semua bagian daging? 8. Jadi bagian daging yang dimakan beruang adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ya, tentu saja harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. 1 kotak panjang tanpa dibagi-bagi, maka disebut dengan 1 bagian utuh. 1 kotak panjang dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, maka 1 bagian dari 2 bagian sama besar sama dengan 1/2. 1 kotak panjang dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka 2 bagian dari 4 bagian sama besar sama dengan 2/4. 1 kotak panjang dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka 4 bagian dari 8 bagian sama besar sama dengan 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Berapa kotak yang berwarna biru? 2 kotak. Tulis sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah dari semua kotak, yaitu 3. 2/3 sama dengan berapa kotak yang berwarna biru? Ada 4 kotak. Tulis sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya adalah jumlah dari semua kotak. Ya, 6. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. 2/3 sama dengan
Ada berapa kotak berwarna biru? Ada 8. Tulis sebagai pembilang. Sedangkan penyebutnya adalah jumlah dari semua kotak, yaitu 12. Jadi 2/3 sama dengan 8/12. Coba perhatikan. Kotak berwarna biru yang mempunyai nilai 2/3 memiliki panjang yang sama dengan kotak biru yang memiliki nilai 4/6. Dan panjangnya juga sama dengan kotak berwarna biru yang mempunyai nilai 8/12. Maka kesimpulannya, 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 8/12. Itu merupakan pecahan senilai. Sekarang, cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Gambar pertama mempunyai nilai 1/4. Gambar kedua mempunyai nilai 2/8. Gambar ketiga mempunyai nilai 3/12. Ketiga pecahan memiliki panjang kotak berwarna yang sama. Maka 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 3/12. Kesimpulan, bagian kotak yang diwarnai dari ketiga gambar menunjukkan pecahan senilai. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang. 6 bagian diberikan untuk harimau. Sisanya mereka berikan untuk singa. Tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut. Perhatikan, kotak panjang ini menggambarkan daging. Kita bagi 15 bagian sama besar. 6 bagian diberikan untuk harimau. Maka pecahan yang tepat untuk bagian harimau adalah 6/15. 7 bagian diberikan untuk beruang. Maka pecahan yang tepat untuk bagian beruang adalah 7/15. Tersisa 2 kotak. Maka bagian yang diberikan untuk singa adalah 2 bagian. Pecahan yang tepat untuk bagian singa adalah 2/15. Hewan-hewan pemakan daging biasanya termasuk hewan buas, sehingga tidak dapat dipelihara dengan bebas. Perlu orang ahli kalau kita mau memelihara dan melatih hewan-hewan tersebut. Sekarang, ayo berdiskusi. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah?
Coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Perhatikan contoh berikut. Lomba kebersihan kelas. Siswa perempuan bertugas menyapu dan mengepel lantai. Sedangkan siswa laki-laki bertugas merapikan meja dan membersihkan papan tulis. Silahkan kalian tuliskan berdasarkan pengalamanmu berbagi tugas dengan temanmu saat di sekolah. Sekarang ayo menulis. Bacalah terlebih dahulu cerita dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Si Kancil dan Buaya. Krukuk-kukuk, krukuk-kukuk, krukuk-kukuk. Terdengar suara dari perut si Kancil. Si Kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si Kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" Teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak, Kancil?" Sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" Tanya si Kancil. "Aku mau mengambil daging itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" Tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Perhatikan contoh berikut. Setelah itu, si Kancil meninggalkan buaya-buaya itu begitu saja. Para buaya tersadar bahwa mereka telah dibohongi oleh si Kancil. Para buaya pun marah karena tertipu oleh kecerdikan si Kancil. Kalian bisa menuliskan akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu. Sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Tokoh pertama, si Kancil, mempunyai sifat cerdik dan pemberani. Tokoh kedua, buaya, memiliki sifat pemarah dan mudah dibohongi. Setelah membaca dongeng, cobalah untuk memainkan peran tentang dongeng tersebut. Buatlah kelompok dan berikan peran untuk setiap anggota kelompokmu. Tuliskan rencana bermain peran pada tempat berikut. Perhatikan contoh berikut. Siti akan berperan sebagai si Kancil. Sedangkan Udin, Edo, dan Beni akan berperan sebagai buaya. Tuliskan rencana bermain peran sesuai dengan kreativitasmu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Rujak buah enak rasanya, selalu ramah
dan senyum ceria. Bye-bye.